Berikut adalah 5 soal SJT untuk kompetensi teknis PPPK guru pada materi, ya keterkaitan suatu konsep dengan konsep yang lain. Soal 1. Seorang guru menjelaskan konsep lingkungan biotik dan abiotik kepada siswa kelas 7. Untuk memperkuat pemahaman siswa, guru memberikan pertanyaan, bagaimana hubungan antara faktor abiotik seperti suhu dan kelembapan terhadap keanekaragaman biotik di ekosistem hutan tropis? Apa langkah lanjutan paling efektif yang dapat dilakukan guru untuk memastikan siswa memahami keterkaitan kedua konsep tersebut? A. Memberikan definisi lebih rinci tentang istilah abiotik, dan biotik. B. Meminta siswa mencatat poin-poin penting selama pembelajaran berlangsung. C. Menyuruh siswa membuat peta konsep tentang hubungan faktor abiotik dan biotik. D. Memberikan contoh konkret berupa studi kasus ekosistem tertentu. E. Mengarahkan siswa untuk berdiskusi dalam kelompok kecil tentang dampak perubahan faktor abiotik terhadap keanekaragaman hayati. Jawabannya adalah E. Mengarahkan siswa untuk berdiskusi dalam kelompok kecil tentang dampak perubahan faktor abiotik terhadap keanekaragaman hayati. Soal 2. Dalam pembelajaran tematik kelas 4 SD, seorang guru menyampaikan materi tentang peristiwa alam dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Guru ingin mengaitkan kedua konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan terbaik yang dapat dilakukan guru adalah A. Menyajikan data statistik tentang jumlah bencana alam yang terjadi di Indonesia. B. Memutar video dokumenter tentang bencana alam dan dampaknya pada masyarakat. C. Mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman siswa tentang peristiwa banjir atau gempa di daerah mereka. D. Menugaskan siswa membaca buku referensi tentang mitigasi bencana. E. Membagikan lembar kerja tentang contoh-contoh peristiwa alam di Indonesia. Jawabannya adalah C. Mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman siswa tentang peristiwa banjir atau gempa di daerah mereka. Soal 3. Seorang guru biologi ingin menjelaskan hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Untuk mengembangkan keterkaitan konsep ini, strategi mana yang paling efektif? A. Meminta siswa menyebutkan contoh makhluk hidup dalam rantai makanan tertentu. B. Menjelaskan rantai makanan secara verbal dan memberikan definisi jaring-jaring makanan. C. Memberikan diagram rantai makanan dan meminta siswa menambahkan organisme ke dalamnya. D. Membimbing siswa untuk menganalisis dampak hilangnya salah satu komponen dalam jaring-jaring makanan terhadap ekosistem. E. Memberikan soal latihan tentang perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jawabannya adalah D. Membimbing siswa untuk menganalisis dampak hilangnya salah satu komponen dalam jaring-jaring makanan terhadap ekosistem. Soal 4. Dalam pembelajaran fisika, seorang guru mengajarkan konsep gaya dan percepatan. Untuk membantu siswa memahami keterkaitan kedua konsep tersebut dalam hukum Newton 2, guru sebaiknya A. Memberikan soal hitungan sederhana untuk mencari percepatan berdasarkan nilai gaya dan massa. B. Menunjukkan video eksperimen tentang mobil mainan yang didorong dengan gaya berbeda. C. Mengadakan percobaan langsung di kelas untuk mengukur percepatan dengan variasi gaya dan massa. D. Menjelaskan teori hukum Newton 2 secara rinci menggunakan persamaan matematis. E. Memberikan tugas kelompok untuk mendiskusikan pentingnya konsep gaya dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah C. Mengadakan percobaan langsung di kelas untuk mengukur percepatan dengan variasi gaya dan massa. Soal 5. Dalam pembelajaran sejarah, seorang guru menjelaskan konsep kolonialisme dan perlawanan rakyat. Guru ingin siswa memahami keterkaitan antara kedua konsep tersebut. Pendekatan pembelajaran yang paling efektif adalah A. Memberikan ceramah tentang peristiwa kolonialisme di Indonesia. B. Menugaskan siswa membaca sumber sejarah tentang Perang Diponegoro. C. Mengajak siswa membuat timeline yang menunjukkan hubungan antara kebijakan kolonial dan perlawanan rakyat. D. Memberikan soal esai tentang dampak kolonialisme pada kehidupan masyarakat. E. Memutar film dokumenter tentang perjuangan rakyat melawan penjajah. Jawabannya adalah C. Mengajak siswa membuat timeline yang menunjukkan hubungan antara kebijakan kolonial dan perlawanan rakyat. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton sampai habis. Insya Allah kita akan lanjutkan ke kisi-kisi yang keenam yaitu konsep-konsep yang berkaitan dengan suatu disiplin. Mohon saran masukan dan kritiknya di kolom komentar biar untuk kedepannya bisa lebih baik. Jangan lupa like subscribe ya Bapak Ibu terima kasih.